Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MP Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Lutfi Muzalifah, mahasiswa Prodi MP UNJ Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tahap pengembangan produk commercialization atau komersialisasi yang bersumber dari buku Marketing Management karya Kotler & Kotler. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Sebelum kita membahas materi, kita harus mengetahui dulu tahap-tahap pengembangan produk. Di sini ada tahap-tahap pengembangan produk menurut Kotler dan Kotler. Yang pertama ada idea generation, yang kedua idea screening, yang ketiga concept development and testing, yang keempat marketing strategi development, yang kelima business analysis, yang keenam product development, yang ketujuh market testing, dan yang kedelapan commercialization. Dan kita akan membahas mengenai commercialization. Apa sih komersialisasi? Komersialisasi yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar. Dalam hal ini, perusahaan sudah harus mempersiapkan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas komersialisasi. Selanjutnya, perusahaan yang meluncurkan produk baru harus membuat 4 keputusan, yaitu when, where, to whom, dan how. Yang pertama, when. Keputusan pertama adalah waktu pengenalan. Timbul pertanyaan, apakah waktu yang tepat untuk memperkenalkan produk baru? Misalkan, sebuah perusahaan hampir menyelesaikan pekerjaan pengembangan pada produk barunya dan mengetahui pesaing mendekati akhir dari pekerjaan pengembangan. Maka perusahaan menghadapi 3 pilihan, yaitu yang pertama ada first entry atau entry pertama. Perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan penggerak pertama dengan mengunci distributor dan pelanggan utama dan mendapatkan kepemimpinan. Tetapi, jika terburu-buru ke pasar sebelum benar-benar didebuk, entry pertama bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Yang kedua ada parallel entry atau entry paralel. Perusahaan mungkin mengatur waktu entry bertepatan dengan entry pesaing. Pasar mungkin lebih memperhatikan ketika dua perusahaan mengiklankan produk baru tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada late entry atau entry terlambat. Perusahaan mungkin menunda peluncurannya sampai pesaing telah menanggung biaya untuk melidik pasar dan produknya mungkin mengungkapkan kekurangan yang dapat dihindari oleh peserta yang terlambat. Peserta yang terlambat juga dapat mempelajari ukuran pasar. Selanjutnya where. Perusahaan harus memutuskan di mana akan meluncurkan produk baru. Timbul pertanyaan, haruskah di satu lokasi atau wilayah, beberapa wilayah, pasar nasional atau pasar internasional dalam meluncurkan produk baru? Beberapa perusahaan memiliki kepercayaan diri, modal, dan kapasitas untuk meluncurkan produk baru ke distribusi nasional atau internasional penuh. Mereka akan mengembangkan peluncuran pasar yang direncanakan dari waktu ke waktu. Secara khusus, perusahaan kecil dapat memasuki kota atau wilayah yang menarik satu persatu, sedangkan perusahaan yang besar dapat dengan cepat memperkenalkan produk baru ke beberapa wilayah atau ke seluruh pasar nasional. Selanjutnya, to whom. Dalam peluncuran pasar, perusahaan harus menargetkan distribusi awal dan promosi ke kelompok prospek terbaik. Idealnya, mereka adalah pengadopsi awal, pengguna berat, dan pemimpin opini yang dapat dijangkau dengan biaya rendah. Perusahaan harus menilai prospek dan menargetkan grup terbaik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penjualan yang kuat secepat mungkin untuk menarik prospek lebih lanjut. Yang terakhir, how. Perusahaan juga harus mengembangkan rencana aksi untuk memperkenalkan produk baru ke pasar yang dipilih. Itu harus menghabiskan anggaran pemasaran untuk bauran pemasaran dan berbagai aktivitas lainnya. Karena peluncuran produk baru seringkali memakan waktu lebih lama dan biaya lebih dari yang diharapkan, banyak penawaran yang berpotensi berhasil mengalami kekurangan dana. Penting untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup, namun tidak mengeluarkan uang yang berlebih, karena produk baru memperoleh daya tarik di pasar.